Oke, selamat datang di channel YouTube Bimbel Star Ed. Nah, kali ini kita coba membahas soal-soal persiapan ujian masuk PTKIN tahun 2023. Nah, kali ini kita akan coba adik-adik membahas tentang penalaran akademik PA ya. Nah, mulai dari verbal, kemudian gambar, dan pengetahuan kuantitatif. Nah, kita akan bahas di video di channel YouTube Bimbel Star Ed. Jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa share video-video yang akan ditayangkan di channel YouTube Bimbel Star Ed. Nah, kita langsung saja bahas di soal yang pertama. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Adik-adik boleh lihat di sini. Jika hujan deras mengguyur, maka jalan protokol banjir. Jika jalan protokol banjir, maka terjadi kemacetan di semua daerah. Simpulan yang tepat adalah jika hujan deras tidak mengguyur, maka terjadi kemacetan di sebagian daerah. Jika hujan deras tidak mengguyur, maka tidak terjadi kemacetan di semua daerah. Jika hujan deras mengguyur, maka tidak terjadi kemacetan di semua daerah. Jika hujan deras mengguyur, maka terjadi kemacetan di sebagian daerah. Jika hujan deras mengguyur, maka terjadi kemacetan di semua daerah. Nah, kita akan coba bahas di sini penyelesaiannya. Kita lihat. Nah, ini merupakan silogisme. Nah, ingat premis pertama, jika P maka Q. Kemudian premis kedua, jika Q maka R. Apabila dia menggunakan silogisme, maka ini menjadi P maka R. Nah, di sini Q-nya, ini ya, kita perhatikan ini sama. Jadi inilah P gitu, inilah P kan. Nah, inilah Q gitu. Ini Q, ini adalah R. Nah, jalan protokol banjir itu kan sama di sini. Nah, berarti ini yang kita hilangkan. Berarti jika hujan deras mengguyur, maka terjadi kemacetan di semua daerah. Jika hujan deras mengguyur, maka kemacetan terjadi di semua daerah. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah option E. Oke, itu dia untuk soal yang pertama. Kita lanjut di soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Kalimat yang ekivalen dengan jika Risman pergi melaut siang ini, maka cuaca sedang tidak terik adalah A. Risman tidak pergi melaut siang ini dan cuaca sedang tidak terik. Cuaca sedang tidak terik atau Risman tidak pergi melaut siang ini. Risman tidak pergi melaut siang ini atau cuaca sedang terik. Risman pergi melaut siang ini atau cuaca sedang terik. Cuaca sedang terik dan Risman pergi melaut hari ini. Nah, baik, kita perhatikan konsepnya sebelum kita jawab adik-adik. Nah, di sini ada namanya implikasi ya. Implikasi. Nah, implikasi ini ekivalen dengan yang pertama adalah kontraposisi, yaitu negasi Q maka negasi P. Apabila implikasinya P maka Q gitu. Jadi kontraposisinya itu adalah negasi Q maka negasi P. Kemudian yang kedua dengan menggunakan konsep atau, berarti ini negasi P di sini kan atau Q gitu. Itu yang setara, negasi P atau Q.
Nah, berarti kalau misalnya jika Risman pergi melaut, berarti kan inilah jadi P. Sedangkan Q-nya adalah sedang tidak terik gitu. Nah, berarti di sini tidak ada menggunakan kata jika, karena kalau ada panah seperti ini berarti jika. Sini nggak ada jika, berarti dia kemari. Nah, berarti jawabannya apa? Menegasikan yang P, berarti Risman tidak pergi melaut siang ini, harus itu. Risman tidak pergi melaut. Nah, kalau dibilang misalnya Risman melaut berarti salah. Berarti ini salah. D. Risman melaut berarti salah. Risman tidak. Nah, ini Risman tidak pergi melaut. Atau, nah kita lihat kata atau. Mana di sini yang menggunakan atau? Ternyata atau itu ada ini dengan ini, gitu kan? Berarti ini jelas salah. Nah, ke sini karena ada kata atau, gitu ya. Kemudian berikutnya apa? Tidak memindahkan. Tetap dia Risman di depan. Risman berarti yang ada itu Risman tidak pergi melaut siang ini atau cuaca sedang terik. Jadi di sini harusnya apa? Berarti cuaca sedang tidak terik. Harusnya Risman tidak pergi melaut atau cuaca sedang tidak terik. Harus seperti itu ya. Jadi di sini jawabannya itu harusnya sedang tidak ya, harusnya sedang di sini sedang tidak terik gitu ya, harusnya itu sedang tidak terik. Nah, ternyata di sini jawabannya kan tidak ada ya. Nah, berarti tetapi kalau kita perhatikan di sini cuaca sedang tidak terik atau Risman tidak pergi melaut siang ini. Nah, harusnya kan ada tidak, tetapi karena di sini atau boleh jadi kita buat karena bisa kita rocker nih. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bola. Seperti itu kira-kira adik-adik untuk soal yang kedua. Kita lanjut di soal nomor 3. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kevin, Lulu, Made, Nia, dan Oksi telah mengikuti sebuah tes uji coba ujian nasional. Nilai Made lebih tinggi daripada Oksi dan Kevin. Nilai Lulu lebih rendah daripada Nia dan Oksi. Nilai Nia lebih tinggi daripada Kevin tetapi lebih rendah dari Oksi. Jika tidak ada dua orang yang mendapatkan nilai yang sama, pernyataan berikut ini yang tidak mungkin terjadi adalah Lulu mendapatkan nilai terendah, nilai Kevin lebih tinggi daripada Lulu, nilai Oksi berada di antara Made dan Nia, nilai Nia berada di urutan tengah-tengah, nilai Kevin berada di urutan tertinggi kedua. Yang ditanya adalah yang tidak mungkin terjadi. Nah, berarti kita perhatikan di sini ada Kevin, Lulu, Made, Nia, Oksi. Nah, katanya Made lebih tinggi daripada Oksi. Berarti Made lebih tinggi daripada si Oksi. Dan si Made juga lebih tinggi daripada si Kevin. Sedangkan nilai Lulu lebih rendah daripada Nia. Dan Lulu juga lebih kecil daripada Oksi. Nilai si Nia lebih tinggi dibandingkan si Kevin. Tetapi si Nia lebih rendah daripada Oksi. Nah, ini dia. Ya, berarti Made lebih besar daripada Oksi. Kemudian si Made juga lebih besar daripada si Kevin. Kemudian si Lulu lebih kecil daripada si Nia. Si Lulu lebih kecil daripada si Oksi. Nah, si Nia lebih kecil daripada lebih besar daripada si Kevin. Si Nia lebih kecil daripada si Oksi. Nah, kita lihat. Apabila kita misalkan Nia sama dengan 50 misal ya. Nah, kita ambil Nia sama dengan 50. Kalau 50 si Nia, maka si Kevin jelas kita bisa buat adalah 40. Kenapa? Karena Nia lebih besar daripada Kevin. Nah, katanya si Nia 50, berarti si Oksi, karena Oksi bisa kita buat jadinya sekitar 60. Karena apa?
Karena di sini nia itu lebih kecil daripada oksi. Nah itu. Jadi ini clear nih. Sedangkan si oksi tadi 60 kan. Nah si oksi 60. Kemudian si lulu lebih kecil daripada si nia. Si lulu lebih kecil. Berarti si lulu itu kita misalkan berapa nih? Si lulu lebih kecil daripada si nia. Nah tadi nia adalah 50. Berarti lebih kecil. Berarti bisa kita buat misalnya 35 lah. Lulu lebih kecil kan, berarti 35. Sedangkan lulu juga lebih kecil daripada si oksi. Benar ya. Nah kemudian made lebih besar daripada oksi. Nah berarti si made berarti misalnya 70 gitu. Kemudian si made juga lebih besar daripada si Kevin. Oke. Nah berarti di sini sudah kita lihat manakah yang tidak mungkin, itu pertanyaannya. Lulu mendapatkan nilai terendah. Lulu mendapatkan nilai terendah yang tidak mungkin. Nah ini mungkin. Nilai Kevin lebih tinggi daripada Lulu. Nilai Kevin lebih tinggi daripada Lulu. Nilai Kevin lebih tinggi daripada Lulu. Nah ini bisa ya, ini berarti bisa. Nilai oksi berada di antara Made dan dia. Oksi berada di antara Made dan nia. Made dan nia. Oksi. Ya. Oksi lebih kecil ya kan. Made berarti bisa kita buat ini. Made lebih besar daripada oksi, lebih kecil daripada. Nah di sini si Kevin ya, si Kevin berarti lebih kecil, berarti sini ya lebih besar daripada si Made, ini lebih besar daripada si oksi kan. Nah ini coba ini nilai nia berada di urutan tengah-tengah. Nia bisa ya, bisa jadi. Kevin berada di urutan ketiga. Kevin berada di urutan ketiga. 1, 2. Yang tidak mungkin ya kan. Nah berarti antara ini C dengan E. Nilai Kevin berada di urutan tertinggi ya. Di urutan tertinggi kedua. Kevin. Nah ini kayaknya tidak mungkin ya. Nomor ini ya. Nilai Kevin berada di urutan tertinggi kedua, urutan tertinggi kedua. Nah ini Kevin ya, ini salah. Jadi jawabannya adalah E ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Lanjut ke soal pola gambar. Nah ini pola gambar berikut adalah, nah kita perhatikan di sini ya. Oke, jadi baik kita cermati gambarnya di sini. Nah ini kita perhatikan antara gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah ini pasti mengikuti berputar secara berlawanan jarum jam ya. Ini jadinya seperti ini, jadi makanya muncul ini gitu kan. Nah ini lagi berputar muncul ini gitu, ini berputar ke sini muncul. Jadi berputar. Nah kemudian yang di sini, yang dalam kotak ini kan di sini. Nah ketika dia naik ke atas, jadi pindahnya kemari. Nah naik 1 gitu. Berarti 1, kemudian pas kemari, harus kemari, panjang udah di sini. Berarti artinya naik 2, berarti 1 dari sini 1, 2 gitu. 2, kemudian pas kemari turun berarti 1, 2, 3. Nah di sini, pas kan? Nah 3, pas dia kemari berarti kita hitung 1, 2, 3, 4. Mang ini. Nah berarti kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti di sini harus. Nah tapi posisinya harus seperti ini, berarti di sini nih. Nah yang mungkin itu ini jelas enggak. Ini juga enggak. Ini yang mungkin E. Kemudian ini, kemudian ini gitu. Nah kemudian di sini juga sama. Kemari berarti dia ini, ya kan? Berarti sini 1 ya. Oke. Kemudian nanti di sini 1, 2. Oke. Kemudian 1, 2, 3.
Di sini 1, 2, 3 ya. Nah, di sini, sorry. Yang kecil berarti dari sini 1, 2, 3. Itu kemudian 1, 2, 3 ya. Sorry. Di sini berarti yang kecil 1. Terus ke sini turun berarti 1. 1, 2. Oke. 1, 2, 3. Pas. 1, 2, 3, 4 berarti di sini pas. 1, 2, 3, 4, 5 berarti di sini, harus di sini. Berarti yang kecilnya harus di sini. Nah, ini jelas salah ya. Nah, ini juga salah. Jadi jawabannya adalah option A. Oke, itu dia untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lanjut lagi. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Jika X tambah Y lebih kecil sama dengan 2, Y lebih besar sama dengan 0 lebih kecil sama dengan 1, maka nilai maksimum 3X tambah 2Y adalah 0, 2, 3, 6, 7. Nah, baik, kita lihat di sini. Nah, kita coba gambarkan ya. Nah, di sini adalah sumbu X, sumbu Y. Kemudian di sini X tambah Y lebih kecil sama dengan 2. Nah, berarti ketika X-nya 0 berarti Y-nya adalah 2. Ketika Y-nya 0 berarti X-nya juga 2. Maka disinilah 1, 2. Nah, ini 2. Kemudian 1, 2. Nah, ini 2. Nah, kalau kita garis berarti seperti ini. Oke, kemudian ada Y lebih besar sama dengan 0 berarti di sini ya. Nah, disinilah sama dengan 1. Nah, ini dia. Nah, ini Y sama dengan 1, Y sama dengan 0 kan? Berarti yang diarsir itu di sini. Nah, berarti yang ini menjadi titik-titik per teksnya. Nah, jadi ini berarti 2,0 kan gitu kan? 2,0 sedangkan ini adalah 1,1, sedangkan ini jadinya adalah 0,1. Maka nilai maksimum, jadi kita masukkan 0,1 jadinya 3 kali 0 tambah 2 kali 1, 2. 1,1 berarti 3 kali 1 tambah 2 kali 1, 5. 2,0 berarti jadi 3 kali 2 tambah 2 kali 0, jawabannya 6. Jadi nilai maksimumnya adalah 6. Oke, di soal berikutnya kita lanjut ya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Jika X, Y lebih besar 0, berapakah Y? Nah, 1 X kurang Y sama dengan 2, X kali Y sama dengan 15. Nah, jadi pertama yang ditanya berapa nilai Y. Nah, jika kita gunakan bantuan nomor 1, di mana X kurang Y sama dengan 2, maka dari sini kita tidak akan temukan berapa nilai Y. Di sini yang bisa apa? Y sama dengan X kurang 2. Nah, nilai X-nya kan nggak dapat. Nah, kemudian untuk yang kedua, X kali Y sama dengan 15. Berarti Y-nya apa? 15 per X. Maka dari sini juga kita tidak temukan berapa nilai Y. Nah, tetapi apabila 1 dan 2 kita gabungkan sama-sama, di mana X kurang Y sama dengan 2 dan XY sama dengan 15, maka ini bisa kita buat. Berarti kan X sama dengan 2 plus Y gitu ya. Nah, kita substitusi ini ke sini. Berarti 2 plus Y kali Y sama dengan 15. 2Y plus Y kuadrat kurang 15 sama dengan 0. Jadi Y kuadrat tambah 2Y kurang 15 sama dengan 0. Y plus 5, Y kurang 3 gitu. Jadinya min 5, Y-nya adalah 3 gitu. Jadi artinya Y-nya bisa kita peroleh. Nah, berarti dari sini ketika digabungkan 1 dan 2 baru kita temukan nilai Y-nya. Jadi jawabannya apa? Pernyataan 1 dan 2 digabungkan bersama-sama. Jadi jawabannya adalah C. Oke, baik, demikian pembahasan untuk
part yang pertama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tetap semangat. Semoga lulus di UMPTKN 2023. Salam para bintang.